Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita fokus ke bab 1 dari materi yang Anda bagikan. Judulnya motivasi unik adalah kunci yang hilang. Betul. Sumber ini intinya ngajak kita lihat kenapa sih memahami apa yang benar-benar dorong kita itu jadi fondasi penting buat puas dan produktif. Kita mulai dari contoh aja kali ya. Boleh, biar lebih kebayang. Oke, bayangin ada Frank. Dia insinyur, jago banget. Nah, di kerjaan lamanya, dia itu brilian kalau soal riset teknis, pecahin masalah gitu. Tapi pas dia pindah ke posisi baru, yang lebih banyak ngurusin manajemen proyek kayak negosiasi, administrasi, dia malah jadi kewalahan. Oh, padahal skillnya ada ya? Justru itu, secara keahlian dia punya semua. Tapi kinerjanya malah turun, orangnya jadi kayak nggak teratur gitu. Pernah nggak sih Anda ngerasain kayak gini? Mampu, tapi kok kerjaannya nyedot energi banget. Wah, ini klasik banget sih. Sering kejadian. Dan jawabannya yaitu tadi, seringkali bukan di kemampuan, tapi lebih ke motivasi. Motivasi ya? Iya, sumber ini bilang ada pola-pola motivasi mendasar yang kita sering nggak sadar atau kita abaikan aja. Padahal pola ini yang ngejelasin kenapa ada tugas yang bikin kita semangat, ada yang malah bikin lemes. Oke. Jadi, misi kita sekarang ya ini, bongkar pola-pola ini, pakai acuan bab 1 dari sumber Anda itu. Sip. Mari kita bedah nih. Bab ini kan nyinggung soal momen-momen pencapaian puncak kita ya. Betul, momen terbaik gitu. Mungkin pas kita berhasil dapat proyek gede, atau cetak gol penting pas main bola, atau mungkin sesimpel bantu teman yang lagi susah. Kita biasanya ingat apa kejadiannya? Iya, ingat banget kejadiannya. Tapi jarang banget kita mikir, kenapa ya momen itu kok rasanya puas banget buat kita secara pribadi? Nah, itu dia poinnya. Dan sumber ini nunjukin alasan mengapanya itu bisa beda-beda banget tiap orang. Beda banget. Oh ya? Contohnya? Ya, meskipun pencapaiannya sama nih, misal sama-sama menang proyek. Buat si A, puasnya mungkin karena tantangannya. Buat si B, karena kerja timnya solid. Buat si C, mungkin karena bisa buktiin diri. Beda-beda kan? Masuk akal. Masalahnya, kita sering abai sama pola mengapa ini. Atau, kata sumber ini ngutip psikoanalis Ernest Jones, kita itu suka rasionalisasi. Rasionalisasi. Maksudnya? Kita kayak bikin cerita atau penjelasan yang logis gitu setelah kejadian untuk jelasin kenapa kita bertindak begitu. Padahal Belum tentu itu alasan sebenarnya ya. nah, itu dia. Belum tentu itu dorongan internal kita yang asli. Mungkin kita bilang ngambil promosi demi keluarga. Padahal dalam hati pengen tantangan baru aja. Wah, menarik nih soal rasionalisasi. Bikin mikir juga ya, jangan-jangan kita sering nggak sadar sama pendorong asli kita. Bisa jadi, bisa jadi. Terus kalau bukan kemampuan atau alasan yang kita buat-buat itu, gimana cara galinya? Di sini konsep kode motivasi masuk kan? Apa sih itu sebenarnya? Jadi, kode motivasi itu, menurut sumber ini ya, semacam kombinasi unik, kombinasi dari apa yang dorong kita dari dalam sama dari luar juga. Internal dan eksternal ya? Betul. Dan kombinasi ini secara konsisten nggak berubah-ubah gitu. Ngarahin kita buat dapat hasil tertentu dan ngerasain puas yang dalam banget. Kayak sidik jari lah. Sidik jari motivasi. Unik berarti ya? Unik dan cenderung stabil sepanjang hidup. Kalau kita paham ini, kayak nemu kunci yang hilang buat ngerti kenapa kita milih A bukan B, kenapa kita suka ini nggak suka itu, bahkan kenapa kita konflik sama orang lain. Jadi kayak tahu bahan bakar kita apa gitu ya. Ada yang optimal kalau kompetisi, ada yang butuh kolaborasi. Persis. Ada yang butuh eksplorasi bebas, macam-macam. Dan ini penting banget, karena langsung nantang anggapan umum. Anggapan kayak gimana tuh? Misalnya, motivasi itu cuma soal suka atau nggak suka sama kerjaan. Atau asal niatnya kuat pasti bisa. Padahal nggak gitu. Oh iya. Sumber ini negesin, ada loh pekerjaan yang emang secara alami bakal lebih nguras energi buat Anda dibanding ngasih energi. Nggak peduli seberapa jago Anda di situ. Wah, ini implikasinya gede dong. Gede banget. Makanya di sumber ini dikutip data Gallup. Cuma sekitar 33%, sepertiga lah ya, karyawan yang ngerasa benar-benar terlibat di kerjaannya. Cuma sepertiga. Wow. Dan lebih parah lagi, cuma 21% yang ngerasa manajernya ngasih motivasi yang pas buat mereka. Kebayangkan berapa banyak potensi yang hilang. Iya, makanya disebut kerugian produktivitasnya bisa
Ratusan miliar dolar ya di Amerika aja. Itu dia. Di US aja 483 sampai 605 miliar dolar per tahun. Gila kan? Gila sih angkanya. Pantesan metode motivasi yang standar kayak bonus, pujian, atau jam kerja fleksibel itu seringnya nggak nendang buat jangka panjang ya. Betul. Karena malah bisa backfire. Sumber ini juga nyebut studi Edward Deci kan? Iya, studi Desi. Gimana tuh? Studi Deci itu nunjukin kalau imbalan dari luar, kayak uang gitu, itu malah bisa mendesak keluar motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik maksudnya? Ya, dorongan yang murni dari dalam diri. Kita nikmatin aktivitasnya atau ngerasa tertantang aja sama pekerjaan itu, bukan karena ngejar hadiah dari luar. Nah, hadiah eksternal malah bisa ngilangin rasa itu. Oh, jadi bisa kontraproduktif ya? Bisa banget. Makanya, paham dan pakai kode motivasi, itu ibarat buka gembok pakai kombinasi yang pas, bukan didobrak pakai palu. Pendekatannya jadi lebih personal ya, harus tahu kombinasi tiap orang. Sangat personal. Ini penting buat individu, biar nemu kerjaan yang bikin puas dan produktif. Buat manajer, wah ini bisa jadi senjata ampuh. Buat apa aja tuh buat manajer? Ya buat ningkatin retensi karyawan, biar nggak pada cabut, terus bikin tim lebih kompak, proyek lebih lancar momentumnya. Tapi, ada tapinya nih. Apa tuh? Penting buat ingat, kata sumber ini juga, motivasi itu fondasi, bukan segalanya. Skill tetap harus diasah. Oke, jadi motivasi aja nggak cukup ya? Nggak cukup, dan tiap pola motivasi itu ada sisi bagusnya, ada juga sisi bayangannya. Ini bukan buat ngasih label ke orang, oh kamu tipe ini, bukan. Cuma satu aspek aja dari diri kita yang kompleks. Nggak ada juga motivasi baik atau buruk. Oke, jelas banget. Jadi, kalau ditarik kesimpulan nih dari bab 1 ini, intinya adalah kunci kepuasan sama efektivitas itu seringnya bukan di apa yang kita bisa lakuin, Bukan cuma soal bisa atau suka ya. tapi lebih ke mengapa kita terdorong lakuin itu secara mendasar. Si kode motivasi unik kita ini, itu bagian penting yang sering hilang atau kita nggak sadar. Bener banget. Baik buat diri sendiri maupun pas kita kerja bareng orang lain dalam tim. Dan dampaknya berarti luas ya, nggak cuma soal kerjaan doang. Jauh lebih luas dari sekedar biar nyaman di kantor. Ini soal gimana kita bisa buka potensi produktivitas, potensi kepuasan yang mungkin selama ini belum kesentuh sama sekali. Oke, nah sebagai penutup nih, ada satu pemikiran buat Anda renungkan di rumah. Coba deh ingat-ingat lagi momen pencapaian yang paling bikin Anda puas banget seumur hidup. Momen-momen puncak tadi ya, Iya, coba perhatiin, ada nggak sih pola tersembunyi di baliknya? Sesuatu yang mungkin selama ini Anda abaikan. Apa sih yang benar-benar jadi bahan bakar Anda waktu itu? pertanyaan bagus tuh buat direnungin. Nah, silakan direnungkan. Sampai jumpa di pembahasan mendalam kita berikutnya.